Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang bahagia di rumah, langkah yang pertama kalinya salawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita limpahkan kepada arwah junjungan alam. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang kedua kalinya, marilah kita mensyukuri nikmat Allah. Betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat penciuman, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa berlari. Marilah kita bersama-sama untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita lupa dengan nikmat Allah. Kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita lupa kepada Allah, siapa yang memberi rezeki kepada kita. Hadirin yang berbahagia di rumah, marilah sekarang kita memperbaiki, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita minta rezeki banyak, minta rumah mewah, minta yang serba mewah. Kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita lupa salat untuk beribadah kepada Allah ta'ala. Padahal kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita jauh dari Allah? Bagaimana Allah mau mengasihi kita? Kalau kita hadirin salat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membanyaki zikir, insya Allah nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan kutambah nikmat kepadanya. Dan sebaliknya kata Allah, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka azabku sangatlah pedih. Makanya kita hadirin banyak-banyaklah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hadirin caranya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak kita syukuri. Ada nikmat yang paling besar hadirin, yaitu nikmat adanya Rasulullah SAW. Dengan adanya Rasulullah SAW, kita bisa merasakan nikmatnya salat. Makanya kita hadirin mendirikan salat. Kenapa? Karena di akhirat nanti yang pertama kali dihisab adalah salat. Makanya kita banyak-banyaklah memperbaiki solat kita. Bagaimana cara solat yang benar hadirin? Makanya kalau dalam Al-Quran itu menjelaskan, kita menyuruh kita solat, Allah menyuruh kita solat hadirin. Besok di akhirat kita akan melihat hasil yang kita tanam di dunia ini, hasil sedekah yang kita berikan di dunia ini. Kalau tanpa solat, bagaimana sedekah kita mau diterima?
Padahal salat itu adalah wadahnya, pondasinya. Kalau tidak ada pondasi, kalau tidak ada wadah, percuma hadirin. Sedekah kita banyak, di mana kita mau letakkan? Di mana kita mau diletakkan sedekah kita? Makanya dengan salat itu wagai wadahnya. Kalau tidak ada wadahnya, bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Besok kita ngadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini sedekahku. Ya Allah, ini salatku. Ingat hadirin, kadang kita salah niat hadirin. Sedekah minta lihat di orang, salat pengen lihat di orang. Makanya hadirin, hati-hati dengan sedekah kita. Hati-hati, percuma kita sedekah banyak tapi tidak ikhlas. Percuma solat kita sering solat ke masjid, rajin tapi minta dipuji orang, percuma hadirin. Makanya sekarang marilah kita baiki hadirin bersama-sama dengan memperbaiki solat kita hadirin. Besok kita menghadap kepada Allah. Ya Allah, ini sedekahku. Iya benar kata Allah. Tapi sedekahmu ini bukan karena aku kata Allah, karena kamu pengen dipuji. Ya Allah, ini ya Allah hajiku. Benar kata Allah, ini hajimu. Tapi kau salah niat kata Allah. Kau haji bukan karena aku, tapi kau haji karena dipuji orang. Makanya hadirin, banyaklah kita untuk beribadah itu bukan karena orang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sudah diberikan nikmat kata Allah, kita syukuri baik-baik. Kita untuk mensyukuri nikmat Allah itu, yaitu menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh salat ya salat, disuruh bayar zakat ya zakat. Jangan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Besok ketika kita besok diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita, ada yang baik dan ada yang buruk. Maka yang baik diletakkan sebelah sini oleh Allah, yang buruk sebelah sini. Begitulah selama-lamanya kita menunggu amal kita. Kadang sampai ribuan tahun kita menghitung amal kita. Kadang banyak yang eloknya, yang amal kita, kadang banyak dosa. Kalau banyak amal hadirin, insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang hadirin, syukurlah kita masih hidup, diberikan napas oleh Allah, diberikan nyawa. Syukurilah nikmat yang telah berikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan kita mata untuk melihat kepada yang baik. Allah memberikan kita hidup untuk bisa menghirup udara Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan, yang dilimpahkan kepada di bumi ini hadirin. Makanya nikmat itu harus kita syukuri. Makanya kita mensyukuri nikmat itu. Lah mumpung Allah mengasihi kita nikmat, ya disyukurilah. Nikmat sehat, nikmat jasmani, sehat rohani, disyukuri. Makanya banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hadirin caranya untuk berzikir? Kita baca La ilaha illallah. Itu cukup sebanyak mungkin kita untuk berzikir kepada Allah, supaya Allah itu mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu atau yang akan datang. Kita berdosa, taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ngeri hadirin, ketika di hari kiamat nanti, ketika di hari akhirat nanti, kalau banyak amal kita akan masuk surganya Allah. Kalau buruk atau dosanya banyak, kita akan masuk nerakanya Allah. Ketika kita mau masuk, bagaimana panasnya api neraka hadirin.
Bagaimana nikmatnya surga hadirin. Saya membahas dulu tentang neraka, betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita mau masuk pintunya neraka itu ada malaikat yang menjaganya. Malaikat itu jumlahnya hadirin sekitaran, kalau dalam kitab itu menjelaskan 700.000 malaikat yang besarnya dari pundak itu diterbangkan burung berbulan-bulan baru sampai ke pundak yang lain. Masuk lagi pintu yang kedua hadirin, dijaga oleh malaikat 9 malaikat. Bagaimana lebar dadanya malaikat itu hadirin. Kalau kita berjalan hadirin dari sebelah sini ke sini itu lamanya hadirin berbulan-bulan baru sampai ke sebelah sini. Bayangkan hadirin betapa besarnya malaikat yang menjaga neraka itu hadirin. Belum betapa panasnya nerakanya, baru malaikatnya yang datang kita sudah ngeri melihatnya, apalagi memasuk ke dalam nerakanya Allah. Panas ketika di dalam neraka nanti itu pisau itu berjalan sendiri, gergaji itu berjalan sendiri, setrika itu berjalan sendiri. Pisau bisa memotong tangan kita karena kita tidak bersyukur dengan tangan kita. Kadang kita disuruh untuk yang baik tangan kita gunakan untuk yang jahat, kita gunakan untuk mencuri. Besok di akhirat nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana susah hadirin di dalam neraka itu, panas sekali. Betapa panasnya. Di dunia ini panas besar, apinya belum itu begitu panas. Kalau api neraka itu jatuh ke bumi ini sebesar biji zahra, bumi ini akan hancur. Apalagi kalau di neraka itu luas, panas, besar apinya, itu berbahaya hadirin. Alangkan bumi hancur, apalagi jasad kita. Di situ hadirin besar itu apa apinya itu, untuk menghidup apinya itu baranya itu terbuat dari itu batu-batuan, batu kerikil yang besar. Bagaimana besarnya hadirin. Kayu bakarnya itu besarnya, batunya itu besarnya sebesar gunung yang ada di bumi ini. Bayangkan hadirin, kalau kita masuk neraka, kalau batu itu nempel kepada kita, hancur jasad kita. Ketika hancur akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Hancur lagi, diperbaiki lagi, hancur lagi, diperbaiki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada surga. Bagaimana nikmat di surga itu hadirin. Di surga itu nikmat sebagaimana nikmat di dunia yang kita rasakan sebelum masih dikit nikmat yang di dunia ini. Kalau di akhirat di surga nanti serba enak hadirin. Tidak susah-susah lagi kerja cari uang, tidak susah-susah lagi membangun rumah mewah, tidak susah-susah lagi untuk bawa mobil. Mobil datang sendiri, rumah bisa terbuat sendiri. Kita pengen makan enak, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen makan buah-buahan, akan datang sendiri buah-buahan itu. Kita pengen makan ayam goreng, ayam itu datang sendiri kepada kita. Makanya syukurilah nikmat Allah di dunia ini. Kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, besok kita di akhirat nanti di surga itu menikmati rasanya hasilnya kita kerja keras dunia ini. Apa kerja kerasnya itu hadirin? Yaitu salat yang saya bilang tadi hadirin. Makanya kesimpulan dari ceramah tadi, mensyukuri nikmat Allah. Makanya kita hadirin baiki dan syukurilah nikmat-nikmat Allah yang telah berikan kepada kita.
Kita punya dikit syukuri, punya uang dikit syukuri, banyak alhamdulillah, kalau dikit ya syukurillah. Barangkali itulah yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri, khairul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.